Selamat pagi muda-mudi GPDI Situbondo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan sarapan dalam minggu ini bertemakan tentang pemuda. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengajak kita semua belajar dari seorang pemuda yang mengasihi Tuhan. Ya, dia adalah Timotius. Oleh karena itu, mari kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik untuk pagi hari ini kita belajar tentang pribadi dari Timotius, belajar dari Timotius ini ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini adalah salah satu surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Lalu siapakah Timotius itu? Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus dan dia adalah murid Paulus. Dan Timotius ini yang membantu Paulus menyebarkan berita keselamatan tentang juru selamat kita yaitu Yesus Kristus, sang teladan kehidupan. Dalam kisah 16 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Timotius ini adalah murid dari Paulus. Dan disebutkan juga dalam 1 Timotius 1 ayat yang kedua bahwa Timotius ini adalah anak rohani dari Paulus. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa Timotius dalam segi usia dia memiliki usia yang jauh lebih muda daripada Paulus. Nah, di ayat yang sudah kita baca tadi, kalimat pertama dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini kita belajar tentang supaya kita sebagai pemuda, anak-anak muda tidak dianggap rendah. Tidak dianggap rendah itu seperti apa sih? Tidak dianggap rendah itu disepelekan atau dianggap tidak mampu. Biasanya anak-anak muda dianggap tidak cakap atau tidak mampu karena mereka masih muda. Nah, dalam suratnya kepada Timotius, dan boleh kita yakini bahwa ini juga, suratan ini juga diperuntukkan buat kita. Kembali, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah berarti disepelekan, dianggap tidak cakap atau mampu ya. Berarti selama ini seringkali orang-orang muda dianggap rendah. Kembali lagi, karena mereka yang pertama, biasanya anak-anak muda, orang-orang muda dianggap sepele karena kurang berpengalaman, terus sedang mencari jati diri. Biasanya orang-orang muda itu tidak bisa berpikir panjang atau sembrono, memiliki semangat yang tinggi, tetapi biasanya dengan semangat itu mereka ingin memiliki kebebasan ya saudara. Dan yang kedua, yang terakhir yang bisa saya sebutkan, melakukan kesalahan karena kurang pengalaman. Nah, batasan usia muda yang saya cari dalam internet, di situ dikatakan antara 10 sampai 24 tahun atau awal-awal dari usia 30 tahunan. Pantas jika orang-orang muda dianggap kurang berpengalaman, kurang memiliki sering melakukan kesalahan karena kurang berpengalaman itu tadi. Nah, saya tertarik untuk membahas ini, saudara. Kalimat berikutnya, jadilah teladan. Di sini dikatakan, teladan berarti kita bisa memberi contoh, kita bisa ditiru, baik untuk ditiru. Hal-hal yang baik untuk ditiru meliputi perbuatan kita, kelakuan kita, sifat, perkataan, dan yang lain-lain. Jadilah teladan. Kata-kata ini berupa kata-kata perintah ya, diperintahkan. Rasul Paulus katakan, jadilah teladan. Di sini saya juga menangkap bahwa Rasul Paulus sebenarnya sedang menantang ya, memerintahkan, menantang anak muda yang bernama Timotius, pun juga dengan kita saat ini, untuk kita menjadi teladan pada saat kita masih muda. Selanjutnya, bagi orang-orang percaya, menjadi teladan bagi orang-orang percaya.
bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang tahu kebenaran, berarti orang percaya adalah orang yang tahu kebenaran. Tidak hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Nah, sampai sini saya pribadi menangkap bahwa Rasul Paulus menasihati Timotius untuk terlebih dahulu menghidupi apa yang ia imani, apa yang menjadi pengajarannya sebelum ia mengajarkan tentang kebenaran itu. Nah, pesan untuk kita anak-anak muda dan semua orang yang pagi hari ini boleh berkesempatan untuk menonton renungan ini adalah untuk agar kita menjadi orang-orang muda yang tidak biasa-biasa saja. Orang-orang muda yang biasa saja yang tadi saya sebutkan bahwa mereka belum punya pengalaman, mereka sering melakukan kesalahan karena ya anak-anak muda tidak memiliki pengalaman yang sebanyak orang-orang yang sudah dewasa. Kita ditantang untuk menjadi orang-orang muda yang tidak biasa-biasa saja, orang-orang muda yang menjadi teladan, yang bisa menjadi teladan. Nah, jika dilihat dari apa yang seharusnya terjadi di usia muda, maka mungkin tidak anak-anak muda bisa menjadi teladan. Mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita sering dengar teladan diberikan oleh orang yang dewasa, orang-orang yang berpengalaman. Tapi pagi ini kita sama-sama diingatkan bahwa hidup di dalam firman dan sesuai firman Tuhanlah yang dapat menjadikan kita teladan bagi orang di sekitar kita. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam hal mengasihi dan dalam kesucian kita. Dan satu hal bahwa Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita semua. Terus dan tetap menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, karena dialah firman itu, dialah teladan kita. Bahwa keteladanan tidak ditentukan oleh banyaknya usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang panjang. Keteladanan adalah hasil karakter yang selalu diperbaharui oleh Roh Kudus melalui karya penebusannya lewat Kristus. Perjumpaan dan pengenalan akan Dia yang terus-menerus kita lakukan. Terima kasih saudara, demikianlah renungan saya pada hari ini, pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita berharap supaya kita bisa menjadi anak-anak muda yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitar, terlebih bagi orang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.